Pulau Sumba. Pulau yang terletak di bagian timur Indonesia ini memiliki keindahan yang menawan. Bukit-bukit yang indah serta budaya lokal yang hangat menyambut setiap wisatawan yang berkunjung ke sana. Namun di balik semuanya itu, perkembangan wilayah Sumba masih jauh dari kata maju, terutama segi pendidikan. Anak-anak masih harus berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan bagi masa depannya. Masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan membuat setiap anak pun harus bekerja untuk membantu keluarganya. Memasak, melakukan pekerjaan rumah, mencari kayu bakar, dan merawat hewan ternak harus mereka kerjakan sebelum dan sesudah pergi ke sekolah. Seperti Jenita Sari Bili, gadis cantik yang biasa disapa Sari. Saat ini ia telah berusia 9 tahun, namun masih duduk di bangku PAUD di Senter Tangan Pengharapan Kutapodo. Pihak sekolah tidak menerima Sari karena ia sama sekali belum mengenal huruf dan sulit berbahasa Indonesia. Sari merupakan salah satu dari sekian banyak anak-anak di Sumba yang mengalami ketertinggalan. Bersyukur dengan adanya Tangan Pengharapan, Sari dan teman-temannya kini bisa bersekolah dan mengejar ketertinggalannya. Guru Tangan Pengharapan juga tidak hanya mengajar bidang akademis, namun juga menumbuhkan semangat dan karakter yang baik kepada mereka. Pemberian makanan bergizi seusai belajar pun membuat anak-anak semakin terlihat baik. Asupan gizi yang biasanya hanya mereka dapatkan dari jagung, ubi, dan keladi sebagai makanan pokok di rumah, kini bisa mereka tambah dari nasi, sayur, dan daging ayam. Mereka pun kini tidak perlu khawatir lagi pulang dengan perut kosong. Semangat dan harapan mereka semakin tumbuh untuk bisa meraih hidup yang lebih baik di masa depan. Ini semua tidak terlepas dari bantuan para partners yang tetap setia mendukung berjalannya pendidikan di Senter Kutapodo, Sumba Barat Daya. Kiranya setiap anak bisa meraih mimpinya dan hidup lebih baik. Helping people live a better life. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ragam budaya dan bahasa terbanyak di dunia. Keragaman budaya dan bahasa inilah yang seringkali menjadi kendala bagi guru-guru tanpa harapan dalam mengajari daerah yang bukan tempatnya berasal. Salah satu contohnya adalah kendala yang dihadapi oleh Onesimus Nggesa Paso, yang berasal dari Flores. Ia sudah mengajar di Desa Lapinu sejak Januari 2017. Ia menemukan anak-anak di Desa Lapinu tidak bisa berbahasa Indonesia. Bisa 99% anak-anak di Lapinu bahasa Indonesianya. Mereka omong juga kata apa yang mereka dapat, mereka omong itu dan mereka tulis itu. Misalnya kita buat latihan, tes soal, mereka tulis kata yang ada di benak mereka, mereka tulis walaupun tidak masuk akal. Oleh karena itu, Onesimus menetapkan sebuah aturan main baru dalam kelas belajar, supaya anak-anak mau belajar dan selalu memakai bahasa Indonesia di sekolah. Saya bilang tidak ada yang bahasa Sumba di sekolah. Kita semua harus berbahasa Indonesia karena Pak Guru ini dari Flores bilang gitu. Nanti tidak mengerti apa yang kalian bilang dan sanksinya itu awalnya hafal perkalian. Kalau ada yang berbahasa daerah hafal perkalian. Nah itu tidak mempan. Sanksi yang kedua saya pakai itu suruh di kompleks sekolah itu hari kerikil banyak sekali batu kecil. Saya bilang kalau bahasa Sumba kumpul kelikir ini dikumpul satu tempat. Seiring dengan waktu mereka mulai semangat bahwa kalau ada yang berbahasa daerah langsung lapor saya Pak Guru. Saya bilang langsung arahkan teman kumpul kelikir hafal perkalian kalau ada yang berbahasa Sumba. Yang 5W 1H itu misalnya kita kasih pertanyaan mereka sudah tahu kalau tanya siapa harus jawabnya orang gitu. Awalnya memang tidak bisa sama sekali tanya siapa jawabnya kota, jangan nama benda gitu yang tidak nyambung. Tak hanya mengajar anak-anak untuk mengerti bahasa Indonesia, Onesimus juga mengajari masyarakat di Desa Lapinu untuk bisa berbahasa Indonesia dan menghitung. Dan saya juga sempat tawarkan ke orang tua, saya bilang kalau memang rata-rata warganya bahasa Indonesianya setengah mati, kita omong juga jarang tidak mengerti. Saya bilang kalau Bapak mau saya bisa bimbing untuk bisa ini supaya Bapak bisa berhitung, bisa bahasa Indonesia. Nah yang lucunya mereka tanya, Pak nanti kami dapat ijazah? Saya bilang tidak. Ini bukan sekolah, ini hanya supaya Bapak Mama bisa ini Bapak Mama bisa tahu bahasa Indonesia supaya di rumah Bapak Mama bisa ajar kembali Bapak Mama anak. Saya bisa pesan mereka supaya kasarnya orang tulis maki kalian bisa baca, orang kasih kembali kalian belanja di kios atau di warung, di toko, kalian kasih uang besar, orang tidak bisa tipu kalian. Begitu saja prinsip utama. Terima kasih pada para donatur yang sudah mendukung program belajar di Desa Lapinu melalui program sponsorship Guru Pedalaman. Terima kasih. Bantuan yang Bapak Ibu berikan sangatlah berarti bagi Desa Lapinu. Wahai Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta, terima kasih
karena Bapak, Ibu, dan Kakak peduli dengan kami. Jalan yang begitu susah yang harus dilewati, kampung yang begitu jauh, inilah kampung Lapinu. Kami harus bisa menjadi anak yang baik demi nusa dan bangsa. SD Lapinu bisa, pasti bisa, harus bisa, merdeka! Semoga dari Desa Lapinu tercipta sebuah generasi yang bisa membanggakan negara. Helping people live a better life. Tidak mudah menjadi guru di pedalaman Indonesia. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Jauhnya perjalanan, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, dan perbedaan bahasa. Begitulah yang dirasakan Aprianto, salah satu guru pedalaman yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak di Desa Lolomoyo, Nia Selatan. Halo, perkenalkan, nama saya Aprianto Bere, saya dari NTT, Atambua, Kabupaten Belu. Saya sudah sekitar 1 tahun 8 bulan mengajar di FLC Lolomoyo Samiring, Nia Selatan. Kalau sama guru-guru Yayasan Tangan Pengharapan, mereka senang sekali sama saya, sama Pak Purba. Mereka sangat senang karena kami belajar, bermain sama-sama anak-anak. Jadi kami sudah menyatu dengan anak-anak, jadi mereka nyaman dengan kami. Jadi enak kami mengajar, mereka pun seperti ada interaksi. Kalau guru-guru yang di sini lah masuk tulis, disuruh ayo catat, sudah. Tidak ada interaksi sama sekali antara guru dengan siswa. Walaupun sekolah sedang diliburkan karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dari rumah ke rumah. Semangat Aprianto sebagai guru tidak pernah pudar. Dia tetap mengunjungi anak-anak dari rumah ke rumah. Anak-anak pun sangat senang ketika melihat gurunya datang mengunjungi mereka. Mereka semakin bersemangat dalam belajar. Dengan kesabaran Aprianto dalam mengajar, mereka kini membuahkan hasil, yaitu anak-anak semakin lancar berbahasa Indonesia, berhitung, lancar membaca, dan menulis. Awal saya masuk tidak bisa omong bahasa Indonesia, sekarang mereka sudah berani. Bahkan ngomong dengan kami pun mereka sudah mulai bahasa Indonesia. Dulu yang tidak tahu baca, sekarang sudah mulai bisa membaca. Meskipun belum baca sesuai dengan tanda bacanya, setidaknya mereka bisa baca, bisa mengenal huruf. Ada yang dulu tidak bisa berhitung, yang sekarang sudah dibantu dengan Pak Purwa, mereka sudah mulai lebih senang lagi berhitung. Kalau dulu masih saya sendiri, saya agak susah, karena saya harus tangani. Kehadiran Aprianto telah menumbuhkan kembali harapan dan mimpi anak-anak di Desa Lolomoyo, Nia Selatan. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga mereka dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Lolomoyo, Nia Selatan. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Terhitung mulai Senin 15 Juni 2020, Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus
dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pray, Share, and Answer hari Sabtu depan tanggal 20 Juni 2020 akan tayang 30 menit lebih awal menjadi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat di live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Program ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Impact Community Indonesia. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah minggu depan pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dipindah ke hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Terhitung mulai tanggal 20 Juni, ibadah Impact Community Indonesia menjadi hari Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu tanggal 21 Juni jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani Yesua Abraham dan Bobby Fabian One Way di channel YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Ini ada sarung juga, Pak. Ya. Biar pakai tidur, atau bisa pakai sholat juga bisa, Pak ya. Amin. Hari ini berapa penghasilannya, Bang? Pendapatannya? Kadang sehari itu ya kadang dapat 1 kilo, kadang 2 kilo. Kalau dijual itu malah 6.000, kalau 2 kilo, kalau 1 kilo 3.000. Baru buat beli air. Pas minum doang. Iya. Terus untuk makannya gimana? Makanya kadang dapat begini, kadang nggak makan. Paling ngontrak terus. Kontrakan nggak bisa bayar. Ini begini. Ya sebulan setengah. Tadinya kan saya jualan buah menurun sampai pendapatan sama modal habis tinggal 30.000 ya, terus terpaksa mulung, udah nggak bisa berkembang lagi. Ini yang saya pikirin anak-anak kita juga kan nggak bisa aktivitas keluar, suami nggak bisa aktivitas keluar. Nah, ya diliburkan tadinya, ini baru dipanggil hari Senin yang lalu. Ya begitu. Ya kita mengerti juga dengan adanya COVID. Ya bersyukur ini bosnya manggil lagi untuk kerja. Tapi ya belum stabil, 1 hari kerja 2 hari libur, nggak apa-apa lah kata saya. Ya bagaimana, bingung juga, tapi saya bersyukur aja. Pandemi COVID-19 sejak masuk di Indonesia beberapa bulan yang lalu menyebabkan begitu banyak perusahaan harus menutup usaha mereka, mengakibatkan banyak orang yang harus dirumahkan. Sehingga begitu banyak, sebagian besar mereka tidak bisa membiayakan kehidupan rumah tangganya. Untuk makan saja sulit. Bagaimana untuk bisa membiayakan sekolah buat anak, bahkan juga susu buat baby mereka. Itu sebabnya Tangan Pengharapan sejak 4 bulan yang lalu, 16 minggu yang lalu sampai hari ini kami komitmen untuk memberikan 500 paket sembako kepada mereka yang rentan ekonomi akibat COVID-19 dan 350 makanan siap saji berupa dengan sarung, lotion anti nyamuk, masker buat mereka yang homeless tinggal di jalanan. Karena ketika kami mulai memberikan bantuan setiap hari Rabu dan setiap Sabtu jam 1 pagi, kami melihat jumlah
orang yang homeless tinggal di jalan bertambah-tambah kelihatan. Karena mereka udah gak bisa lagi biayakan kontrakan dan kos mereka, dan mereka harus keluar. Jadi bawaan mereka begitu banyak. Tapi kami bersyukur lewat bantuan dan support Friends and Partner mengakibatkan kami Tangan Pengharapan bisa terus berjalan sampai hari ini. Kami juga memberikan laporan bahwa kita sudah menyalurkan bantuan selama 16 minggu ini, yaitu 1.512 APD, 2.475 makanan siap saji, 7.978 paket sembako, dan 490 dana tunai. Dan kami telah salurkan juga masker 25.134 di 105 titik. Satu saat mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Friends and Partner, sehingga kita bisa bahu-membahu menolong mereka. Sebab bantuan yang kita berikan bagi mereka yang rentan ekonomi akibat COVID-19 ini tidak pernah sia-sia. Memberikan semangat untuk mereka, juga memberkati hidup kita. Live a better life. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari ajak keluarga yang mungkin belum siap untuk segera bergabung. Hari ini akan ada perjamuan kudus. Anda bisa menyiapkan roti, biskuit, atau apa yang ada di rumah, dan juga anggur atau minuman jus apel atau jus apa saja yang Anda punya di rumah, bahkan air putih pun atau teh, tidak apa-apa. Nanti kita akan ada perjamuan kudus dan ibadah akan segera dimulai. Mari buka hati Anda, harapkan yang terbaik. Saya percaya ibadah hari ini akan memberkati kita semua. Enjoy the service. Senang sekali saya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian dari album perdana saya tahun 2006. Terus terang lagu ini merupakan lagu yang sangat pribadi, lagu yang merupakan perjalanan hidup saya. Saya mau katakan, dalam keadaan apapun saudara, terpahit pun Tuhan ada di sana untuk menolong dan mengangkat hidup kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku
Saudara, saya gak pernah bermimpi hidup saya akan seperti sekarang, menjadi seorang penyembah Tuhan. Dan Tuhan pakai tahun 2006. Terus terang kalau saya boleh cerita sedikit latar belakang hidup keluarga saya, keluarga sederhana yang tidak berkecukupan. Dan saya anak tertua, anak sulung dari 4 bersaudara laki-laki. Waktu tahun 2006 saya rintis karir saya sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. Dan gak mudah saudara, karena saya dari daerah. Saya coba tawarkan ke beberapa gereja, minta tolong sama beberapa hamba Tuhan, tapi semuanya gak ada responnya. Dan saya gak bisa menyalahkan karena mereka gak kenal dengan saya. Dan gak lama kemudian juga tahun 2006 papa saya meninggal dunia mendadak karena serangan jantung bulan Juni. Satu perasaan saya saudara, saya merasa kehilangan pasti ya. Tapi yang merasa saya sedih adalah saya merasa sebagai seorang anak pertama, anak sulung, saya belum bisa membahagiakan papa mama saya. Papa saya dari kecil hidup susah, menikah tetap susah, sampai dia meninggal pun masih meninggalkan hutang bank saudara. 3 hari kemudian setelah penguburan selesai, saya mendapatkan mama saya menangis sendirian jam 2 pagi. Hati anak mana yang gak sedih? Saya cuma masuk kamar, saya sujud di kaki Tuhan, saya ngomong gini, Tuhan, saya gak punya apa-apa untuk membahagiakan mama saya. Saya cuma punya lutut untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan, bela keluarga ini, pakai hidup saya. Hanya itu doanya saudara. Singkat cerita, ada sebuah pengalaman yang membuat hidup saya berubah banyak. Ada sebuah gereja besar di Surabaya, saya gak sebutkan nama gerejanya. Puji Tuhan boleh promosi saudara, karena jemaatnya hampir 10.000, 5 kali 6 kali ibadah. Tapi sampai di Surabaya, karena ini cuma promosi, semuanya harus dengan tiket sendiri. Sampai di Surabaya tidak ada yang menjemput. Saya ada bawa CD yang banyak dengan harapan jual CD, ada untungnya dan bisa bayar hutang saya sama orang lain, karena saya beli tiket dengan hutang saudara. Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang menjemput di bandara, dan yang sampai sebuah SMS berkata, maaf pelayanan Anda kami batalkan. Saudara, hati saya menangis sendiri di bandara. Saya telepon mama saya bilang tolong carikan uang lagi untuk pinjaman untuk saya beli tiket baru. Karena saya datang hari Sabtu, tiket pulang Senin gak bisa karena tiket promo. Saya beli tiket yang baru. Sepanjang pulang saya cuma ngeliatin langit, saya ngomong gini, Tuhan, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Saya mau berhenti jadi penyanyi rohani. Saya gak mau lagi tulis lagu rohani lagi. Buat apa saya seperti ini? Mendingan saya kerja sekuler, orang lebih menghargai saya. Tahu gak Tuhan ngomong apa? Anakku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa buat kamu. Dia percaya kamu jadi anak yang berhasil. Dan ingat, aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau menjadi hambaku. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya. Saya pulang ke Jakarta, saya lupakan hamba Tuhan yang besar, saya lupakan gereja besar. Saya belajar setia pada perkara kecil. Saya layani komsel-komsel, saya layani gereja-gereja kecil di mana para penyanyi gak mau datang ke sana saudara. Saya pernah pelayanan ke pedalaman dengan uang sendiri, datang ke Balikpapan yang jemput mobil carry gak ada AC-nya. Datang dengan muka Anila saudara, 12 jam kemudian karena itu mobil gak ada AC-nya. Muka saya kayak sendal swallow, hitam semuanya. Tapi Tuhan ajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat hati. 24 November saya dihubungi oleh Impact Music saudara. Dan puji Tuhan lagu saya Sentuh Hatiku diambil oleh Maria Sandi, dinyanyikan oleh salah satu stasiun TV swasta. Dan saya tidak pernah menyangka dari satu lagu ini Tuhan mengubah hidup saya. 2008 saya ingat bulan April, ketika hidup saya diberkati luar biasa. Ingat anak-anak muda yang hari ini mendengar, ketika hidupmu suatu hari diberkati, jangan lupa sama namanya orang tua. Saya hampiri mama saya ngomong gini, Ma, sekarang saya udah cukup ada uang, ada berkat. Mama mau hadiah apa? Ngomong aja. Saudara tahu gak, namanya semua mama sama aja ngomongnya gini, udah berkatnya buat kamu aja. Kebahagiaan orang tua ngeliat anak mama itu jadi berhasil. Saya bilang apa? Udah mama gak usah lebay, minta aja, apa susahnya sih Ma? Dan akhirnya apa saudara? Dengan menangis dia ngomong gini, kasihan juga dengarnya. Kalau lu punya uang, mama kepengen punya mobil yang ada AC-nya. Karena mama bosen naik truk sama kenek boketek katanya. Dan saudara tahu saya cuma cukup senyum. Saya bilang, Ma, ini ada satu kunci mobil, ada mobil di bawah, itu mobil Avanza terbaru, buat saya cukup mewah. Karena saya beli kerja keras sendiri tanpa orang lain, Tuhan yang menolong hidup saya.
Dan saya bilang pakai aja, puas-puasin, habisin freonnya nggak apa-apa. Yang kedua, saya belikan mama saya rumah di pinggir jalan, rumah yang jauh lebih layak. Karena rumah yang dulu saudara, belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan, udah bagus, gak pernah ketemu sama kuntilanak, susar ngesot pocong segala macamnya saudara. Hadiah kedua, saya belikan mama saya rumah. Dan akhirnya saudara, dia suka cita dan juga saya bersyukur sama Tuhan. Dan yang ketiga, saya peluk dia, saya minta maaf. Dan hadiah ketiga, saya berikan dia sebuah tabungan deposito dan saya bilang, ini buat mama. Biarkan 3 adik saya itu jadi urusan saya. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Selama masih ada Tuhan, pasti ada jawaban saudara. Angkat tanganmu dan katakan sama dia sungguh-sungguh, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Amin. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur lewat hadirat-Mu yang memberkati kami, kesaksian yang menginspirasi kami, dan terima kasih untuk kelawatan-Mu. Kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat kami, pribadi lepas pribadi, biar melalui kebenaran-Mu mengubahkan dan memberi kekuatan, bahkan membuka pola pikir kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus, kita semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan dan kesaksian oleh Jason Irawan. Suatu kehormatan bisa kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan saya mau menyampaikan dengan tema Kingdom Culture. Minggu lalu saya membahas bahwa semua orang menginginkan keuangan yang bertambah, keuangan yang meningkat. Tidak ada orang yang mau mengalami penurunan. Kita semua senang yang namanya upgrade. Kita senang kalau kita naik posisi. Kita senang kalau gaji kita bertambah. Kita senang kalau tadi yang terikat jadi bebas oleh hutang. Kita senang yang tadinya sakit jadi sehat. Kita senang kalau kita punya handphone yang tua, Tuhan ganti menjadi handphone yang lebih baik. Tapi kita gak suka dengan namanya downgrade. Kita gak suka dari hidup sehat jadi sakit. Kita gak suka posisi kita diturunkan. Kita gak suka kalau kita punya income bahkan turun. Namun masalahnya adalah sesuatu yang upgrade tidak pernah datang begitu saja. Kita perlu bayar harga dan kita perlu ciptakan demi sesuatu yang meningkat. Nah, kita belajar minggu lalu untuk kita bisa mengalami financial upgrade, kita perlu rajin bekerja. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas.
Tuhan hanya cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Makanya rajin di sini bukan cuma rajin kerja, tapi rajin berdoa, rajin berpikir. Karena orang yang rajin berdoa, rajin berpikir, dan rajin bekerja, maka berkatnya keras. Tapi orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Kita belajar juga minggu lalu bagaimana dengan financial upgrade, yaitu mampu merencanakan investasi, bukan sekedar kesenangan sesaat. Karena usia manusia itu 30-60 tahun adalah usia produktif, sedangkan usia 60 tahun ke atas adalah usia di mana kita tidak lagi produktif. Kita belajar seperti semut, di mana ketika musim panas dia bukan cuma kenyang hari ini, tapi juga dia rajin untuk mengumpulkan investasi di musim krisis yang akan segera datang. Hari ini saya akan melanjutkan dengan tema bagaimana untuk kita bisa mengalami financial upgrade, yaitu kingdom culture, budaya kerajaan Allah. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah mengajarkan kepada orang banyak untuk jangan khawatir terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bahkan yang menarik di sini adalah ternyata kalau kita pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kata jangan khawatir Tuhan pesankan sampai 365 kali. Berarti setiap hari Tuhan sedang mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Apa itu khawatir? Yaitu gelisah, bingung, was-was. Karena orang yang bingung, orang yang gelisah, dia tidak akan bisa menambah yang baik dalam hidupnya. Namun Yesus mengajarkan cara melawan untuk kita jangan khawatir. Di sini ada 3 kata kunci: mengenal Allah, hidup dalam kepentingan Allah, dan yang ketiga yaitu hidup dalam kebenaran. Maka semuanya itu, kata semuanya itu bicara soal makanan, minuman, dan pakaian akan ditambahkan kepadamu. Jadi Yesus sedang mengajarkan untuk kita yang pertama, kita perlu mengenal Allah. Untuk hidup dalam kerajaan Allah dari cara lain, kita perlu mengenal Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Karena pemerintahannya adalah Yesus sendiri. Kalau kita dekat sama Yesus, maka yang terjadi adalah Dia akan memelihara hidup kita. Matius pasal 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Rupanya Yesus mengajarkan untuk kita belajar dari burung-burung di langit. Yang pertama, kenapa kita perlu belajar? Karena burung adalah ciptaan Tuhan yang kurang mulia dari manusia. Lebih rendah ciptaannya, kualitasnya dari manusia. Kalau yang kurang mulia aja dari manusia Tuhan pelihara, apalagi kita yang jauh lebih mulia daripada binatang. Yang kedua, burung itu tidak pernah berhenti makan. Bahkan sebagian besar burung-burung itu rakus kalau makan, tidak pernah berhenti. Saya punya burung, aduh ampun 24 jam 7 hari tidak ada berhenti-berhentinya makan. Yang ketiga, burung itu gak pernah investasi, nggak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Beda sama semut dan lebah. Dia cuma makan hari ini, kenyang hari ini, dia nggak pernah berpikir ke depan. Tapi yang menarik, burung itu selalu matanya memandang sang pemelihara. Burung itu selalu dekat dengan penciptanya. Satu gambaran, kalau kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kalau kita mau mengalami upgrading dalam finansial, kita perlu dekat sama pencipta kita. Nggak usah jauh-jauh. Kalau seorang karyawan dekat sama majikannya, pasti dia nggak usah khawatir tentang apa yang dimakan, tentang apa yang dipakai, tentang masa depannya. Majikannya akan selalu memeliharanya. Sama ketika seorang anak itu dekat sama orang tuanya, maka pendidikan anaknya akan terjamin, hidup anaknya akan terjamin. Sama ketika kita dekat dengan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, kita mengenal Dia, maka Dia akan memelihara segala yang kita butuhkan. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik di sini,
Ketika kita nempel, maka kita bisa berbuat banyak. Tapi ketika kita tidak nempel, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Memang yang dipuji itu ranting. Karena ranting itu berbuah, ranting itu berbunga, ranting itu berdaun. Yang didekati burung, didekati manusia ada ranting. Tapi apa yang terjadi kalau ranting dia lepas dari pokoknya, segera kering dan kemudian mati, tidak dapat berbuat apa-apa. Sama hal dengan hidup ini. Mungkin kita nothing, mungkin kita ini orang-orang yang biasa saja. Tapi kalau kita nempel sama pokok, maka kita yang biasa jadi luar biasa. Kita yang berkekurangan jadi berkecukupan. Kita yang sakit jadi sehat. Kita yang lemah jadi kuat. Kita yang tidak berdaya jadi mampu bertahan dalam hari-hari yang kita lalui. Dan yang menarik, your nearness determine your likeness. Kedekatan kita sama Tuhan menentukan keserupaan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang Indonesia Timur, pasti kita belajar bercandanya orang Timur. Kita juga belajar makanan orang Timur. Kita jadi belajar bahkan juga budayanya orang Timur. Saya ini bukan orang Timur, tapi orang berkata, Jo, kayaknya kamu tuh berasal dari Timur. Kenapa? Karena saya dekat sama orang Timur, jadi saya ketepak dengan logat-logat Timur. Tapi kalau kita dekat sama orang Barat, pasti kita akan berlogat bahasa Barat. Kita suka makanan Barat, sama halnya ketika kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari. Gaya kita berpikir, gaya kita berbicara, gaya kita bertingkah laku akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tolong dianalisa, apakah hari-hari ini, dalam masa COVID-19 ini, kehidupan kita mirip Tuhan atau sebaliknya. Kalau kita ternyata hidup kita tidak mirip Tuhan, sekarang waktunya untuk kita bisa menyerang jadwal padat kita dan meluangkan waktu sama Tuhan. Maka kita akan menjadi serupa dengan Dia dan Dia akan memelihara kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita tinggal dalam kerajaan Allah? Bagaimana untuk kita bisa mengikuti norma-norma kerajaan Allah? Atau tidak khawatir tentang hidup ini, yaitu hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tidak lagi selfish atau egois. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu bukan cuma bicara soal uang, tapi di sini yang Yesus maksudkan bicara soal makan, minum, dan pakaian. Tuhan akan tambahkan. Kata kerajaan itu berasal dari kata kingdom, yang artinya adalah kepentingan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bicara soal kerajaan Allah, bicara di mana kita berani menyangka kepentingan kita dan bisa memperluas kepentingan Tuhan. Jadi orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah bicara orang-orang yang tidak lagi selfish, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Begitu kita berani untuk tidak lagi memikirkan diri sendiri, maka Tuhan akan mulai memikirkan hidup kita. Kesaksian Jason selalu menginspirasi kita, di mana dia tidak lagi belajar memikirkan diri sendiri. Walaupun dia punya kebutuhan, tapi dia rindu untuk bisa memberkati orang tuanya, membelikan mobil, bahkan memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Dan apa yang terjadi ketika dia mulai belajar memikirkan orang tuanya? Yang terjadi, Tuhan mulai memikirkan hidupnya, dan hidupnya jadi berkat buat keluarga. Satu gambaran, ketika kita belajar untuk memikirkan orang lain, pasti kehidupan kita akan terjamin. Kehidupan kita tidak akan pernah kekurangan. Kitab Mazmur 90 ayat 10, hidup seseorang itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Berarti usia kita tinggal di bumi ini singkat. Suatu kali kita akan kembali ke surga. Dan waktu di surga semuanya sudah aman. Gak ada orang sakit, gak ada orang menderita, gak lagi perlu kerajaannya sudah nyata. Justru kesempatan kita berkarya untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi, untuk menghadirkan damai sejahteranya di bumi, untuk menghadirkan kasihnya di bumi, untuk menghadirkan bahkan kebaikannya di bumi, yaitu dengan kita belajar tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Saya bersama istri, di mana sejak awal merintis yayasan ini, belajar untuk tidak ambil gaji, walaupun kami berhak untuk mengambil gaji di yayasan. Sejak tahun 2007 sampai hari ini kami hidup dengan iman. Walaupun kami tetap membantu yayasan ini, walaupun kami harus kadang-kadang juga mensupport untuk kehidupan beberapa orang-orang,
Yang kami lakukan yang belajar untuk tidak lagi memikirkan diri sendiri. Dan yang menarik, sudah hampir lebih daripada 14 tahun ini kami melihat penyertaan Tuhan. Kami gak pernah kelaparan, kami gak pernah kehausan, kami gak pernah sampai gak punya pakaian. Bahkan kami memberi makan banyak orang, memberi minum banyak orang, bahkan memberi pakaian banyak orang, memberikan pendidikan bagi banyak orang. Sungguh menarik bukti firman Tuhan. Ketika kita berani menyangkal kepentingan kita, maka Dia berani untuk menjamin dan menambahkan semua dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana untuk kita hidup dalam budaya kerajaan Allah, yaitu menjalankan protokol Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Yesus sebetulnya sedang memberikan pada kita sebuah kebenaran. Tujuannya bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi tujuan untuk melindungi dan menjaga kita. Karena setiap perintah yang diberikan pada kita bukan untuk kepentingan Tuhan. Anda mau melakukan firman, Anda tidak mau melakukan kebenaran, Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan selalu untung. Yang rugi kita kalau kita tidak melakukannya. Sama ketika kita memberi perintah kepada anak kecil, nak mandi. Perintah tersebut diberikan bukan untuk keuntungan si orang tua, tapi perintah tersebut diberikan untuk keuntungan si anak. Sebab anak kalau nggak mandi, dia jadi gatal-gatal, jadi sakit-sakitan dan tidak nyaman. Demikian juga hal sama. Tuhan memberikan pada kita sebuah perintah agar menjaga dan melindungi kita. Saya rindu untuk setiap kita kembali melakukan new normal kerajaan Allah. Apakah normal sebelum COVID ini suami sibuk kerja sehingga gak punya waktu sama istri dan sama anak-anaknya? Apakah benar orang tua hanya cuma bisa memberi uang tapi gak pernah memberi perhatian dan waktu? Apakah benar jika kita sibuk kerja tapi gak pernah punya waktu sama Tuhan? Apakah benar anak-anak pulang sekolah gak nyapa orang tua, langsung lari masuk ke kamar dan main game? Tapi saya bersyukur dengan new normal ini, beberapa rumah tangga mulai mengalami pemulihan. Keluarga mulai duduk sama-sama, orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, suami dengan istri dengan suami. Mama mulai ngajarin anaknya, ayah mulai ngajarin firman Tuhan kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Hal ini yang kami alami, di mana ketika sebelum COVID sibuk pelayanan, jadwal full tiap hari sampai tahun depan, sehingga gak ada waktu untuk membangun mesbah keluarga. Jemaat diberkati, orang dilayani, anak-anak diberi pendidikan di pedalaman, tapi anak sendiri gak pernah dikasih pendidikan firman Tuhan. Saya bersyukur dengan masa COVID-19 ini membuat akhirnya saya harus di rumah, dan kemudian kita mulai bangun mesbah keluarga, back to basic. Dan ketika kita mulai bangun mesbah keluarga, awalnya mereka agak canggung anak-anak, tapi ketika dilatih setiap hari, mereka dengar firman Tuhan setiap hari, mereka sharing, kita mulai saling mendoakan, kita mulai berdoa syafaat bagi bangsa, negara dan sebagainya. Akhirnya anak-anak kami yang tadi gak bisa berdoa mulai jadi bisa berdoa. Anak-anak kami yang gak mengerti firman Tuhan jadi ngerti firman Tuhan. Balance. Mereka menerima pelajaran, mereka menerima game, main dengan teman-temannya di online, tapi mereka juga terima masukan kebenaran. Dan hal inilah kami melihat di mana ketika kami lakukan kebenaran dengan membangun mesbah keluarga, maka Tuhan memelihara. Dan selama COVID ini kami gak pernah mengalami kekurangan. Kami mengalami berkat Tuhan. Di mana kami bukan cuma mengalami berkat Tuhan, kami juga boleh membagi berkat Tuhan kepada yang lain-lainnya. Saya rindu untuk setiap kita untuk bisa menjadi pelaku protokol Tuhan, agar jangan krisis melanda hidup kita. Jangan KKN, mau kaya tanpa kerja, kesenangan tanpa hati nurani. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang suka melakukan firman Tuhan, agar menjaga dan memberkati kita, keluarga, dan masa depan kita. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku atas segala dosa dan kesalahan, akibat perbuatan
ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darahmu. Saya bacakan satu firman buat kita semua. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib. Kau menjadikan kami warga kerajaan-Mu dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, mengubah hidupku, keluargaku, perkataanku, masa depanku diperbaharui. Katakan, aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Katakan, aku tidak terkena stroke atau dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Santet, tenung, guna-guna, hipnotis tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan, tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan dan mengalami terobosan untuk meraih janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami, yang telah memberikan pada kami pandangan untuk kami bisa hidup dalam budaya kerajaan Allah. Sehingga kami gak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan. Yang kami perlu lakukan, kami perlu mengenal Tuhan, intim sama Tuhan. Selama kami intim sama Tuhan, maka kami akan berbuah banyak. Karena di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Yang kedua, kami belajar untuk kami tidak lagi memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh memikirkan orang lain, kepentingan kerajaan. Jadi agen perubahan. Dengan waktu kami yang terbatas, kami mau gunakan agar kami bisa membawa perubahan bagi banyak orang dan memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dan kami belajar yang ketiga, untuk kami menghidupi budaya kerajaan Allah, yaitu kami melakukan protokol Tuhan. Dengan kami melakukan protokol Tuhan, maka ini akan menjaga dan melindungi kami. Dan kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap orang yang sudah mengirimkan permohonan doa ke Impact Community Indonesia. Kami mau berdoa buat mereka yang memohonkan pemulihan atas pernikahan mereka, Tuhan. Pemulihan keluarga. Dan juga pemulihan untuk hati yang kecewa.
Kiranya Tuhan juga menolong orang-orang yang terikat pornografi supaya dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan berkati untuk yang membutuhkan pekerjaan yang baru, supaya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Tuhan, biar mereka boleh ketemu dengan tempat yang tepat. Berdoa untuk anak-anak, untuk ujian sekolah mereka, juga untuk mereka yang akan diinterview dalam pekerjaan, dan juga ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk legalitas tanah, dan juga orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan supaya mereka disembuhkan dari segala penyakit, dan juga ada yang membutuhkan kasih karunia-Mu untuk dikaruniai keturunan. Bapa, kiranya Tuhan Kau mendengar setiap permohonan doa mereka. Tuhan, kami percaya anak itu upah dari Tuhan. Juga berkati Tuhan setiap keluarga, biar selalu harmonis, saling mengerti, saling menerima, saling mengampuni satu sama lain Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk orang-orang yang doanya sudah dijawab sama Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang mendapat kelepasan dari kuasa gelap, kesembuhan dari penyakit lambung. Terima kasih Tuhan untuk keputusan bertobat, untuk mengakhiri hubungan dengan sesama jenis, perubahan yang lebih baik atas sikap suami, pemulihan dari gangguan kecemasan, dan pemeliharaan kesehatan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu buat hidup setiap kami. Kalau kami bisa sehat, kami bisa boleh makan dengan enak, kami bisa punya tempat tinggal yang layak. Saat ini kami mau mengulurkan tangan berdoa bagi setiap mereka yang mengalami musibah karena COVID-19 sehingga mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan pekerjaan, mereka harus tidur di jalan. Tuhan, bahkan ada yang mereka terbaring di rumah sakit. Berdoa agar bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan mereka. Tolong Tuhan berikan penghiburan buat orang-orang yang mengalami kesusahan hari-hari ini. Mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan karena tidak ada penghasilan sama sekali. Tuhan tolong mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan lewat orang-orang di sekitar mereka untuk membantu mereka. Give them a good shelter Lord. Biar mereka boleh menyediakan tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak mereka. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk setiap donatur Tangan Pengharapan, untuk setiap partners Impact Community Indonesia. Tuhan berkati mereka untuk setiap benih yang sudah mereka tabur untuk pelayanan ini Tuhan. Terima kasih untuk semua mereka yang Tuhan pakai untuk jadi uluran tangan, memberikan harapan bagi hidup banyak orang Tuhan. Khususnya untuk peduli sesama dan juga untuk Feeding and Healing Center Tangan Pengharapan yang memberi makan dan pendidikan untuk 5.000 anak di Indonesia. Kembalikan berkat berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka. Jagai mereka Tuhan, lindungi mereka dari sakit penyakit, mara bahaya dan orang-orang jahat. Berkati Tuhan usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu mengejar hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam hidup-Mu, sehingga Engkau tidak akan pernah kekurangan, tapi Tuhan melimpahkan segala kebajikan-Nya, kemurahan dan berkat-Nya menyertai hidup-Mu. Perlindungannya sempurna atas Engkau dan seisi rumah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dari hari ini sampai Kristus datang di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama Impact Community Indonesia. Saya mengundang Anda kembali bergabung dalam ibadah online bersama kami. Minggu depan tanggal 20 Juni 2020 kami akan memulai ibadah hari Sabtu jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi ibadah hari Minggu yang biasanya diadakan jam 1 siang waktu Indonesia Barat akan dipindahkan menjadi ibadah Sabtu malam jam 18 waktu Indonesia Barat. Dimulai tanggal 20 Juni dan ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni cuma ada di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk IG Live di hari Sabtu malam mulai tanggal 20 Juni akan dimajukan lebih awal menjadi jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan Daily Devotion saya dan Yohanes Kristianus akan ada di YouTube kami masing-masing jam 6 pagi untuk Henny Kristianus dan jam 7 pagi untuk Yohanes Kristianus. Hanya akan ada hari Senin sampai hari Jumat saja. Kami akan menyampaikan laporan untuk donasi yang kami telah salurkan untuk peduli sesama. Sejauh ini Tangan Pengharapan telah menyalurkan 1.512 APD, 2.475 makanan siap saji,
7.978 paket sembako, 490 orang yang mendapat bantuan dana tunai. Dan juga kami telah membagikan 25.134 masker dan membantu konsultasi konseling untuk 3.517 orang. Bagi Anda yang ingin ikut terlibat mendukung pelayanan Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda melalui rekening di bawah ini. Kami percaya bahwa taburan Anda tidak akan sia-sia. Tuhanlah yang memberikan benih bagi para penabur. Tuhan berkati. Have a blessed week. God bless you. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Amin. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Puji nama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Ini ada sarung juga, Pak. Biar pakai tidur, kalau bisa pakai sholat juga bisa, Pak ya. Amin. Hari ini berapa penghasilannya, Bang? Pendapatannya? Kadang sehari itu ya kadang dapat 1 kilo, kadang 2 kilo. Kalau dijual itu malah 6.000, kalau 2 kilo, kalau 1 kilo 3.000. Baru buat beli air. Pas minum doang. Iya. Terus untuk makannya gimana? Makanya kadang dapat begini, kadang nggak makan. Paling ngontrak terus. Kontrakan nggak bisa bayar. Ini begini. Ya sebulan setengah. Tadinya kan saya jualan buah, menurun sampai pendapatan sama modal habis tinggal 30.000 ya, terus terpaksa mulung, udah nggak bisa berkembang lagi. Ini yang saya pikirin anak-anak kita juga kan nggak bisa aktivitas keluar, suami nggak bisa aktivitas keluar. Nah, ya diliburkan tadinya, ini baru dipanggil hari Senin yang lalu. Ya begitu. Ya kita mengerti juga dengan adanya COVID. Ya bersyukur ini bosnya manggil lagi untuk kerja. Tapi ya belum stabil, 1 hari kerja 2 hari libur, nggak apa-apa lah kata saya. Ya bagaimana, bingung juga, tapi saya bersyukur aja. Pandemi COVID-19 sejak masuk di Indonesia beberapa bulan yang lalu menyebabkan begitu banyak perusahaan harus menutup usaha mereka, mengakibatkan banyak orang yang harus dirumahkan. Sehingga
begitu banyak, sebagian besar mereka tidak bisa membiayakan kehidupan rumah tangganya. Untuk makan saja sulit, bagaimana untuk bisa membiayakan sekolah buat anak, bahkan juga susu buat baby mereka. Itu sebabnya Tangan Pengharapan sejak 4 bulan yang lalu, 16 minggu yang lalu sampai hari ini, kami komitmen untuk memberikan 500 paket sembako kepada mereka yang rentan ekonomi akibat COVID-19, dan 350 makanan siap saji berikut dengan sarung, lotion anti nyamuk, masker buat mereka yang homeless tinggal di jalanan. Karena ketika kami mulai memberikan bantuan setiap hari Rabu dan setiap Sabtu jam 1 pagi, kami melihat jumlah orang yang homeless tinggal di jalan bertambah-tambah kelihatan. Karena mereka udah gak bisa lagi biayakan kontrakan dan kos mereka, dan mereka harus keluar. Jadi bawaan mereka begitu banyak. Tapi kami bersyukur lewat bantuan dan support Friends and Partner mengakibatkan kami Tangan Pengharapan bisa terus berjalan sampai hari ini. Kami juga memberikan laporan bahwa kita sudah menyalurkan bantuan selama 16 minggu ini, yaitu 1.512 APD, 2.475 makanan siap saji, 7.978 paket sembako, dan 490 dana tunai. Dan kami telah salurkan juga masker 25.134 di 105 titik. Seterus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Friends and Partner, sehingga kita bisa bahu-membahu menolong mereka. Sebab bantuan yang kita berikan bagi mereka yang rentan ekonomi akibat COVID-19 ini tidak pernah sia-sia. Memberikan semangat untuk mereka, juga memberkati hidup kita. Live a better life.